Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menceritakan kisah seorang pemuda yang hidupnya di masa Nabi Isa alaihi salam, yang begitu sangat mencintai istrinya sampai-sampai dia rela berhari-hari di pemakaman istrinya yang telah meninggal. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihi salam tengah berjalan melewati sebuah pemakaman. Dari kejauhan, dia melihat seorang pemuda tengah berdiri di samping sebuah makam. Pemuda itu tengah menangis. Dia meratapi kepergian istri yang sangat dia cintai. Sudah beberapa minggu dia berdiri di samping makam istrinya. Istrinya merupakan seorang wanita tercantik di kalangan Bani Israel. Namun sayang, takdir berkata lain. Istrinya harus menghadap Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Nabi Isa alaihi salam iba melihat sang pemuda itu. Dia lalu mendekatinya dan bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai pemuda?" Dengan terisak, pemuda itu menceritakan semua beban hatinya kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tersenyum dan berkata, "Apakah engkau suka apabila istrimu dengan izin Allah aku hidupkan kembali?" Sang pemuda menjawab, "Tentu saja wahai Nabiullah." Nabi Isa menoleh ke arah makam itu dan memanggil penghuninya. Tiba-tiba makam itu bergerak-gerak. Tanah makam itu bergetar hingga terbelah menjadi dua. Sesosok tubuh hitam bangkit dari dalamnya. Sosok hitam itu adalah seorang budak lelaki hitam. Dari kedua lubang hidung, mata dan telinganya keluar api yang menjilat-jilat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Ruhullah," ucap budak hitam itu mengikrarkan keimanannya. Dengan kontan, sang pemuda terkejut melihat budak hitam itu. Dia segera menjauh dari makam. "Wahai Nabiullah, bukan ini makam istriku, tetapi yang ini," ucap sang pemuda seraya menunjuk sebuah makam di sampingnya. Nabi Isa memerintahkan budak hitam itu kembali ke tempatnya. Seketika itu juga, budak hitam itu jatuh kembali ke liang lahatnya dan seketika itu juga langsung dia mati. Kemudian Nabi Isa mendekati makam yang ditunjuk oleh pemuda itu. "Berdirilah wahai penghuni makam," ucap Nabi Isa memanggil penghuni makam itu. Makam itu bergetar. Kontan tanah makam itu terbelah menjadi dua. Keluarlah dari dalam makam itu seorang wanita yang cantik seraya membersihkan debu yang menempel di rambutnya. Lalu dengan kontan sang pemuda menangis syahdu. Dengan terisak dia berkata, "Dia adalah istriku wahai Ruhullah, dia adalah istriku." Nabi Isa alaihi salam berkata, "Bawalah dia." Sang pemuda segera membawa istrinya kembali ke rumahnya. Hatinya sangat bahagia bisa bertemu dengan istrinya kembali. Tak jemu-jemunya dia memandang wajah istrinya itu. Tubuhnya yang telah lelah kini tak bisa dikompromi lagi. Rasa ngantuk telah menawan kedua matanya. Sang pemuda berkata kepada istrinya, "Begadang telah membunuhku, kini aku ingin beristirahat." Sang istri menjawab, "Silahkan istirahat wahai suamiku tercinta." Lalu sang pemuda segera membaringkan tubuh. Kepalanya dia letakkan di atas pangkuan istrinya. Tak lama kemudian dia telah terlelap. Tiba-tiba lewatlah seorang pangeran di samping istri si pemuda itu. Pangeran itu sangat tampan, tubuhnya tinggi besar, dan dari wajahnya menyinarkan keteduhan. Istri si pemuda tak berkedip melihat sang pangeran itu. Hatinya bergemuruh hebat, detak jantungnya berdetak begitu keras. Ada angin halus berhembus dari hatinya. Angin itu adalah angin cinta. Dia tak pikir panjang, kontan saja kepala sang pemuda dia letakkan di atas tanah dan segera berlari menyusul pangeran tampan itu. "Bawalah hamba," teriak istri sang pemuda sambil berlari mengejar sang pangeran. Sang pangeran menoleh. Dia terkejut ada seorang wanita cantik mengejarnya dan meminta dia bawa.
Sang pangeran tertegun. Seketika itu juga dia terlena oleh kecantikan istri sang pemuda itu. Lalu dia segera menghentikan laju kudanya dan membawa istri sang pemuda pergi bersamanya. Lalu sang pemuda terbangun. Dia kaget saat mendapati dirinya sendirian. Dia segera mencari kemana istrinya pergi. Tak berselang lama dia menemukan istrinya tengah dibonceng oleh seorang pangeran. Sang pemuda langsung berteriak, "Wahai pangeran, dia adalah istriku, maka lepaskan dia." Sang pangeran dan istri pemuda menoleh. Istri pemuda itu geram melihat suaminya begitu kukuh mencarinya. Kemudian dengan ketus dia menjawab, "Aku ini adalah budak perempuan pangeran." Dengan tenang sang pangeran berkata, "Apakah engkau cemburu pada budak perempuanku? Demi Allah, dia adalah istriku. Sesungguhnya tuanku Nabi Isa alaihissalam menghidupkannya untukku." Tiba-tiba datanglah Nabi Isa alaihissalam dari arah belakang mereka. Sang pemuda segera mendekati Nabi Isa alaihissalam dan berkata, "Wahai Ruhullah, apakah perempuan itu adalah perempuan yang telah engkau hidupkan untukku?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Benar, wahai pemuda." Istri sang pemuda menyela. Dengan kasar dia berkata, "Wahai Ruhullah, dia adalah seorang pembohong. Saya adalah budak perempuan pangeran." Dengan santun Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Bukankah engkau itu adalah seorang perempuan yang kuhidupkan atas izin Allah itu?" Istri sang pemuda terkejut, dia panik dan dengan terbata-bata dia menjawab, "Demi Allah, bukan aku, wahai Ruhullah." Nabi Isa alaihissalam menatap tajam wanita itu. Kemudian dia berkata, "Kembalikan kepada kami apa yang telah kami berikan kepadamu." Dengan spontan istri pemuda itu langsung mati. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam keadaan kafir, kemudian aku menghidupkannya dan dia beriman kepadaku, lantas dia mati dalam keadaan beriman, maka lihatlah budak hitam yang tadi aku hidupkan dan dia mati kembali. Dan barang siapa ingin melihat seseorang yang mati dalam keadaan beriman dan mati beriman, lalu Allah menghidupkannya, tapi dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka lihatlah perempuan ini." Sang pemuda begitu sedih. Dia bersumpah tidak akan menikah lagi untuk selamanya. Dia keluar ke dalam hutan dan di sana dia beribadah kepada Allah hingga maut menjemputnya. Dari kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu motivasi untuk pemuda yang ingin menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi sebab 4 hal, karena kecantikannya, kedudukannya, nasabnya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama hingga kalian beruntung. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.